insan cendekia dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Silahkan dilihat slide berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Lala mau naik kapal selam nih. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air teman-teman. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam, walaupun jumlah dan populasi masing-masing negara berbeda-beda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk pengetahuan laut dan air tawar dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelaman manusia. Wah, jadi kapal selam ini bisa menyelam sangat dalam ya, hebat! Kapal selam ini sangat istimewa loh teman-teman. Kita bisa berada di bawah laut tanpa kehabisan oksigen karena badan kapal yang dirancang secara khusus. Jadi air tidak akan masuk ke dalam. Nah, seru sekali ya jalan-jalan di bawah laut. Terima kasih sudah berkeliling bersama Lala ya teman-teman. Dadah! Sangatlah umum bagi kita melihat kapal yang mengapung dan berlayar di atas permukaan air. Lalu bagaimana dengan kapal yang menghabiskan kesehariannya di bawah air, beroperasi sampai kedalaman air yang tak terjamah oleh sinar matahari? Sesuai dengan namanya, itulah yang kita sebut dengan kapal selam. Selain dikenal kegunaannya dalam kepentingan militer, ternyata kapal selam mempunyai fungsi non-militer, yaitu berfungsi dalam bidang ilmu pengetahuan dan kepentingan di bawah laut. Pada umumnya, kapal selam terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah kapal selam nuklir. Kapal selam ini menghasilkan energi listrik yang disimpan pada baterai dengan menggunakan tenaga nuklir. Perlu Anda ketahui, tenaga nuklir tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan listrik, sehingga kapal selam ini mampu bertahan di dalam air selama mungkin sampai persediaan oksigen untuk kru dan logistik habis. Yang kedua adalah kapal selam diesel. Kapal selam jenis ini biasanya berukuran lebih kecil karena tidak memerlukan ruangan yang besar untuk reaksi nuklir. Kapal selam jenis ini menghasilkan energi dengan menggunakan mesin diesel, di mana mesin diesel membutuhkan oksigen untuk proses pembakaran. Ketika baterai habis, kapal ini harus muncul ke permukaan untuk menghidupkan mesin diesel guna mengisi baterai. Pada video kali ini akan kita bahas bagaimana kapal selam bisa terapung dan tenggelam. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Apa yang Anda ingat tentang Archimedes? Dia memecahkan permasalahan kerajaan ketika hendak pergi mandi. Itulah yang sekarang kita kenal dengan hukum Archimedes, yang berbunyi, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung.
yang sebanding dengan besarnya berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya angkat adalah perkalian antara massa jenis, gravitasi, dan volume benda tersebut. Dari pengembangan persamaan tersebut, muncullah 3 kondisi benda yang berada pada cairan. Yang pertama adalah akan terapung jika gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda tersebut. Yang kedua, benda akan melayang jika gaya angkatnya sama besar dengan berat benda tersebut. Dan ketiga adalah benda akan tenggelam jika gaya angkat benda tersebut lebih kecil daripada beratnya. Hal inilah yang terjadi ketika kapal selam terapung dan menyelam. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa kapal selam memiliki gaya angkat yang berbeda-beda? Padahal kapal selam tersebut merupakan benda yang sama ketika tenggelam dan mengapung. Hal ini dapat terjadi karena pada kapal selam dilakukan rekayasa massa jenis atau gaya angkat. Ini dapat dilakukan karena kapal selam memiliki rongga udara yang difungsikan sebagai perekayasa gaya angkat tersebut. Ketika kapal selam dibelah secara melintang, maka akan didapati bentuk permukaan seperti berikut. Tangki balas berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Kemudian katup berfungsi untuk memasukkan udara atau air ke dalam atau keluar dari balas tangki. Sedangkan tangki kompresor udara berfungsi memompa air keluar dari balas tangki dan diganti dengan udara. Ketika tangki balas terbuka dan air masuk, maka kapal akan menyelam. Air dibiarkan masuk sampai kedalaman kapal yang diinginkan tercapai. Kemudian udara yang terkompresi dilepaskan menuju tangki balas. Maka air dalam tangki balas akan terdorong keluar sehingga kapal menjadi ringan dan mengapung. Prinsip ini juga digunakan untuk mengarahkan arah luncur kapal. Tangki balas bagian depan diisi air, lalu kapal akan berat ke depan sehingga arah luncur ke bawah. Begitu juga sebaliknya, tangki balas bagian belakang diisi air, lalu kapal akan berat ke belakang, maka kapal akan meluncur ke atas. Seperti itulah proses yang terjadi pada kapal selam, sehingga dapat menyelam dan mengapung. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama dapat bermanfaat.